pergi membeli lakban, plastik wrap, dan pisau di minimarket yang ada di dekat hotel. Sampai sekitar jam 1 dini hari, teman Anto baru sampai dan Anto langsung nemuin temennya untuk ngambil koper itu. Dia pun langsung nyuruh temennya untuk pulang. Karena temennya nggak tahu apa-apa, jadi dia nurut aja sama apa yang diperintahkan oleh Anto. Setelah Anto ngambil kopernya, dia pun langsung masuk lagi ke kamar dan berusaha masukin tubuh anak ke dalam koper itu. Tapi ternyata koper itu kekecilan dan gak muat. Karena dia ngerasa bingung, akhirnya dia mutusin buat memotong tubuh Ana menjadi beberapa bagian. Nah, karena Anto ini pernah kerja di peternakan, khususnya di bagian potong memotong, Anto bisa dengan mudah memotong tubuh Ana, yaitu bagian kelapa, kedua tangan, paha, dan betis kakinya Ana. Lalu dia pun masukin potongan tubuh itu ke dalam kopernya, dan ternyata kopernya itu masih nggak muat. Jadi dia cuma masukin bagian badan dan tangannya aja ke dalam koper, sedangkan bagian lainnya dimasukkan ke dalam kantong plastik secara terpisah. Setelah selesai melakukan kejahatannya, Anto pun meminta temannya untuk menjemput dia lagi ke hotel. Dan Anto pun memasukkan koper itu bersama kantong plastik ke dalam mobil dan pergi ke Tulung Agung menggunakan mobil milik Ana. Sebelum membuang koper tersebut, Anto mengantar temannya terlebih dahulu pulang dan menuju ke rumah neneknya untuk naruh sementara kopernya di rumah neneknya. Nah, di rumah neneknya, Anto membungkus koper itu menggunakan plastik wrap dan dibalut lakban. Setelah selesai, dia pun pergi menjual mobil Ana di Sidoarjo dan mobil itu pun berhasil dijual seharga 57 juta dengan keadaan bodong. Lalu dia pun pergi ke Kediri untuk beli mobil lain yang ada di sana dan balik lagi ke Tulung Agung dengan menggunakan mobil baru yang dia beli. Dan setelah sampai di rumah neneknya, dia merental sebuah mobil lagi yang mau digunakan untuk ngebuang koper dan plastik yang ada di rumah neneknya. Setelah dia mengambil koper dan plastik di rumah neneknya, dia pun pergi ke Kabupaten Ngawi yang jaraknya 3 jam dari Tulung Agung. Dan setelah nemuin tempat yang aman, dia pun membuang koper itu ke selokan yang ada di pinggir jalan Desa Dadapan. Lalu dia pun pergi lagi ke hutan di wilayah Ponorogo untuk membuang satu kantong plastik, dan bagian lainnya dibuang ke wilayah Trenggalek, Desa Gemoharjo. Setelah selesai membuang semuanya di tempat yang berbeda, dia pun langsung kembali dan balikin mobil rentalnya lalu pulang ke rumahnya. Lalu kemudian keesokan harinya, di hari Kamis tanggal 23 Januari, warga yang membuang sampah berinisial AU di pembuangan sampah di tepi jalan raya Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, melihat sebuah paket besar yang ditutupi plastik. Yang kelihatannya itu adalah sebuah koper. Nah, karena dia ngerasa curiga dan penasaran apakah ini mungkin barang yang terjatuh, AU pun mencoba mengangkat paket itu